Selamat hari Minggu, Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita semua berada di dalam rahmat dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Di Allah yang begitu baik dalam hidup kita, amin. Yang menikmati kebaikan Tuhan, saudara dapat berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan izinkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, saat ini kami percaya Tuhan Yesus memberkati hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami, tidak dibiarkan kami sendirian. Engkau Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan saat ini buat keluarga kami. Biar Tuhan pulihkan keluarga kami, Tuhan berkati keluarga kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biar anugerah Tuhan tercurah buat bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Semua orang yang masih hidup dalam kegelapan akan melihat terang Tuhan sudah terbit atas bangsa kami. Berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan, agar mereka bisa menjalankan bangsa ini dengan penuh integritas dan seturut kasih dan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami, Pastor Paulus Supit dan keluarganya. Tuhan berkati apapun yang dia kerjakan. Biar kemanapun dia melangkah, firman Tuhan diberitakan, banyak jiwa akan bertobat dan kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka ada Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang memberkati mereka semua. Kami bersuka cita, hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena kami percaya apa yang berasal daripada Tuhan tidak dapat dicuri oleh si iblis. Dan kami mau deklarasikan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi, satu-satunya juru selamat yang hidup. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Sama-sama katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku.
percaya, katakan ku menang. Ku menang. Come on. Ku menang bersamamu. Kami menang bersamamu Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat menolong hidup kami. Tepat pada waktunya. Engkau dahsyat, Engkau hebat, perbuatanmu luar biasa. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, lebih lagi angkat suaramu, sembah Tuhan. Nyanyikan syukur buat Tuhan. Kita percaya ada mujizat dalam bersyukur. Tanggalkan segala kekhawatiran saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan mulai bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, pertolongan kami, hidup kami ya Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru saat ini. Dan kami percaya pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Lebih lagi kami bersyukur dalam segala keadaan Tuhan. Karena kami bersyukur bukan karena apa yang terjadi di sekeliling kami, namun karena kami tahu Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Yang bersyukur lebih lagi, angkat tanganmu, katakan ku bersyukur. Segenap hatimu bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
Kita jumpa lagi di dalam acara GPI Rem. Dan hari ini kita akan membahas pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nanti hari Jumat di gereja kita di lantai 6 ada kebaktian Jumat Agung mulai jam 9 sampai sore. Berarti ada 5 kali kebaktian. Memang sempat diumumkan jam 9, jam 11, terlanjur diumumkan kita adakan kebaktian di Dan Mogot. Tapi ternyata enggak jadi, kita tetap kebaktian di lantai 6 Hotel Ciputra. Jadi atas nama gereja kita mohon maaf ada kekeliruan. Jadi kalau Jumat Agung nanti Anda mau kebaktian, Anda boleh datang langsung ke lantai 6 seperti kita kebaktian kemarin. Nah, saya itu berpikir begini, kenapa harus ada Jumat Agung? Kenapa harus ada Jumat biasa? Kalau saya sebagai orang dari Jawa, ada sih macam-macam Jumat Kliwon, Jumat Legi, Jumat Pon, ya itu kan budaya. Tapi kenapa dalam keyakinan kita ada yang disebut Jumat Agung, ya? Tapi sebagai seseorang yang menjadi murid Tuhan, ada satu keagungan di dalamnya. Nah, keagungannya ini apa? Ini yang coba saya pikirkan, yang menyebabkan besok Jumat Agung ini berbeda dengan Jumat-Jumat yang biasa. Yang jelas secara awam, Jumat Agung itu kita rayakan setahun sekali dan kejadiannya cuma sekali. Tapi bisa diaplikasikan, bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang menjadi keagungan dari Jumat Agung? Karena di situ fokusnya adalah Yesus. Ya memang setiap hari Tuhan ada di mana-mana. Tapi Jumat Agung ini kita berfokus kepada keluarbiasaan Tuhan Yesus dan pesan-pesannya kepada manusia. Tapi baik, sebelum saya sampai ke situ, kita ngobrol-ngobrol dulu dah, ya. Hidup ini perlu duit enggak? Perlu kan? Semua orang perlu duit. Walaupun kita enggak perlu duit gede, tapi pengennya dapat duit gede. Walaupun duit gede enggak diperlukan loh. Nah itu anehnya orang ya. Jadi keinginan Anda saya simpulkan tidak sebanding dengan kebutuhan Anda. Ya, ini namanya serakah. Nah, orang Jepang itu terkenal dengan gaya hidup minimalis. Malah mereka punya istilah goodbye things. Jadi semua barang-barang yang gak berguna, yang kembar-kembar, yang menyebabkan kita bayar pajak, semuanya dibuang sama orang Jepang. Cuman sayangnya orang Jepang terlalu minimalis. Sehingga akhirnya apa? Banyak orang Jepang hidup sendiri, di apartemen mati sendiri, sampai pernah ada kejadian yang baru-baru saya baca. Di salah satu apartemen orang Jepang, ada orang mati selama 2 tahun gak ketahuan tetangga di apartemen. Sampai itu ulat mayatnya mengering dan TV itu 2 tahun gak pernah mati, hidup terus. Baru-baru kejadian. Nah ini orang Jepang punya satu badan yang ngurusin orang-orang seperti itu. Ya. Jadi orang Jepang tuh gila kerja sehingga nggak punya teman, hidup sendirian, mati sendirian. Tapi ada bagian hidup gaya minimalis yang mempengaruhi pikiran saya. Itu bagus sekali. Ya. Nah, kalau kita bicara soal duit, saya mau nanya gini. Anda suka mana? Punya penghasilan tetap atau tetap punya penghasilan? Enak mana? Kalau saya lebih suka tetap punya penghasilan. Kalau penghasilan tetap itu berarti Anda kerja sama orang. Anda karyawan. Tapi kalau tetap punya penghasilan, Anda punya usaha sendiri. Ya, itu beda. Nah, kalau hidup ini menurut saya ada 2 hal yang saya kejar. Pertama, pemenuhan, kedua, pencapaian. Bedanya di mana Pak Pengki? Oh jelas beda dong. Kalau pemenuhan itu masalah batin, masalah hati,
Dan ini saya dapatkan di dalam pertemanan, persahabatan, khususnya keluarga saya. Di keluarga tidak terlalu dipentingkan sebuah pencapaian. Tapi pencapaian itu saya cari di dalam karier saya. Saya cari di dalam usaha saya. Kalau pemenuhannya kurang, nanti pencapaiannya juga kendor. Makanya keluarga itu sangat terkait dengan karier Anda. Ya, jadi kalau rumah tangga damai, kariermu juga bagus, usahamu juga akan bagus. Nah, saudara, sebelum saya masuk ke inti sebentar lagi, sekali lagi saya mau tanya, apa bedanya sukses dan bahagia? Sukses itu masuk di dalam ruangan pencapaian, sedangkan bahagia adalah ruangan pemenuhan. Begini, Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, itu sukses. Tapi bahagia itu adalah tetap menginginkan apa yang sudah Anda dapatkan. Misalnya, Bapak Ibu dulu masing-masing mengejar pasangannya. Ya dimaki calon mertua, diapain, waduh oke aja lah. Tapi setelah Anda menikah 10-20 tahun, apakah Anda tetap menginginkan pasanganmu yang ada? Yang Anda kejar setengah mati? Nah kalau Anda tetap menginginkan, mencintai, menyayangi, itulah bahagia milikmu. Bapak Ibu, teman-teman semua ya, saya ini bukan orang Jakarta, cuma Jakarta sudah menjadi kota saya sendiri. Di Jakarta saya cuma mengenal 2 taman. Yang pertama adalah Taman Impian Jaya Ancol. Saya masuk ke situ kayaknya 2 kali ya. Pertama saya bersama keluarga atau 20-an tahun yang lalu. Kedua kalau nggak salah saya diajak itu sama Pastor Yosua sama timnya. Rame-rame main-main di Taman Impian Jaya Ancol. Tapi ada satu taman yang semua orang terkenal. Bahkan seluruh Indonesia tahu. Namanya apa yo? Namanya adalah Taman Lawang. Taman Lawang ini terkenal negatif. Tapi Anda jangan kaget loh. Banyak orang-orang jebolan Taman Lawang. Menjadi pengusaha sukses. Yang hari ini memiliki uang miliar. Saya kenal orangnya, saya tahu orangnya. Loh Pak Pengki suka ke Taman Lawang? Enggak sih, lewat aja. Cuma saya enggak enak kalau nyebutin di sini ya. Ada salah satu dari Taman Lawang sekarang punya usaha di Surabaya, punya usaha di Jakarta. Mungkin kalau Anda saya kasih tahu, oh itu ya. Dia pernah saya undang untuk kesaksian di gereja saya. Dan yang menyebabkan saya terenyuh ya sekali lagi. Dia ngomong sendiri gini, Pak Pengki doakan saya ya. Doa apa? Tolong kalau saya nanti mati, saya mati sebagai lelaki. Waduh saya kaget, saya syok dengan kalimat itu. Tolong doakan saya Pak Pengki, supaya saya nanti kalau mati, saya mati sebagai laki-laki. Dia ngelakonin di Taman Lawang cukup lama. Tapi hari ini usahanya, kantornya super mewah. Saya pernah mendatangi baik kantor di Surabaya maupun kantor di Jakarta. Tapi sudahlah, itu kan ya namanya taman lah. Kalau Surabaya terkenal dengan taman yang indah itu Taman Bungkul. Tempat remaja kumpul sebelahnya ada Masjid Al-Falah kalau nggak salah. Itu taman bagus sekali dibangun dan direvisi oleh Ibu Risma. Nah begini saudara, di Alkitab ada 2 taman yang terkenal. Ayo taman apa? Taman Eden sama Taman Getsemani. Gak usah saya buka ayatnya, Anda tahu kok. Apalagi yang berhubungan dengan Jumat Agung adalah Taman Getsemani. Cuma saya ingin membahas sedikit, apa bedanya Taman Eden dan Taman Getsemani. Nah, kalau Taman Eden itu yang buat Tuhan. Jelas 100% tangan Tuhan yang menciptakan Taman Eden. Yang menempatkan manusia di situ siapa? Ayatnya ngomong begini. Kemudian ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Manusia yang dibentuknya loh. Ditaruh di Taman Eden. Adam dan Hawa. Tapi break dulu ya sedikit ya. Tuhan ngomong ditempatkan manusia yang dibentuknya. Saya mau tanya sama teman-teman Bapak Ibu.
Yang disebut manusia di sini siapa? Adam dan Hawa dong Pak, keliru. Yang dimaksud manusia adalah Adam. Yang namanya manusia Adam. Loh kalau Hawa gimana? Hawa itu diambil dari tulang rusuk manusia. Ini maaf ya para wanita, cewek-cewek, ibu-ibu yang terhormat yang saya kasihi. Saya tidak melanggar etika loh. Perempuan itu kan diambil dari tulang rusuk Adam. Yang namanya manusia adalah laki-laki. Tapi oke lah, kalau di gereja bisa saya perpanjang, di sini nggak enak nanti. Saya bisa ditawur ibu-ibu se-Indonesia kalau saya ngucapin ini, ya. Tapi gini. Maaf kalau Anda tersinggung, jangan tersinggung, ya kan? Manusia itu memang disebut ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Itu laki-laki. Jadi wanita manusia bukan? Oh, bukan. Bukan. Dia cuma sekedar tulang rusuk. Wah, kok terhina banget kita cuma sekedar tulang. Entar dulu Bu, saya mau tanya, hewan apa yang suka tulang? Ayo jawab, hewan apa? Kok usah disebut, ini YouTube jadi gak enak. Ya, hewan apa yang suka tulang? Yang saya punya peternakan loh hewan itu. Saya suka dengan hewan itu karena hewan itu indah, ya. Nah, jadi hewan apa yang suka makan tulang? Itulah laki-laki. Tulang tetangga, tulang di sampah, semuanya dimakan. Iya kan? Lalu kenapa Pak? Laki-laki itu kok suka begitu? Ntar dulu. Semua pria itu punya jiwa petualang. Pria itu sifatnya pemburu. Berkali-kali saya ngomong. Anda lihat pemburu? Waduh, siapkan semuanya. Kemudian ngejar itu binatang. Ditembak. Dor. Mati kan? Setelah dikejar mati. Dia berburu lagi. Gitu juga laki-laki. Mau memburu wanita. Disiapkan dananya, mobilnya, pencitraan diri. Diuber masuk dalam hutan kecebur selokan. Tapi setelah didor dapat. Dia berburu binatang lain. Dapat macan kepingin kijang. Ada kelinci ditembak juga. Setuju? Itu laki-laki. Jadi wanita jangan marah dulu. Tapi kalau laki itu pemakan tulang. Ya ini iseng otak-atik otak saya aja Bu. Jangan tersinggung. Saya kan suka bercanda. Ya kan? Supaya segar. Hidup ini bukan cuma segar. Tapi harus bugar. Ya, jadi saya nasihatkan jangan cuma segar, harus bugar. Makanya apalagi di masa pandemi ini kita harus banyak olahraga. Ya, saya tidak mau saya tua tapi renta, enggak. Pak Pengki itu tua, segar, bugar, plus ada duit gitulah. Ya, segar bugar kalau nggak ada duitnya ntar kering juga tulang-tulang ini. Setuju Ibu? Ya Bapak-bapak, oke lah. Nah. Taman Eden 100% bikinan Tuhan, manusia ada di situ. Dan kemudian Taman Eden itu rusak Bapak Ibu. Rusaknya karena apa? Yang merusak adalah manusia. Buatan Tuhan dirusak oleh manusia. Ini Taman Eden. Tapi baik, saya selesaikan aja dulu Taman Eden. Waktu Taman Eden ini dirusak oleh manusia, kerugian manusia apa? Pertama, dia disuruh keluar dari Taman Eden. Jadi hubungannya dengan Tuhan pecah. Ini kerugian paling besar. Hubungan dengan Tuhan pecah. Yang makan buah dulu siapa? Hawa kan? Tapi saya nggak bisa menjelaskan Hawa. Kenapa Adam mau makan? Mungkin Adam itu takut istri. Makan lo, kalau enggak gue tinggalin. Hubungan Adam dan Hawa juga retak dan terpisah. Ini kerugiannya. Dan kerugian paling besar apa? Dia diusir dari Taman Firdaus. Dia enggak punya tempat tinggal. Dia enggak punya ekonomi yang bagus lagi. Di Taman Firdaus itu tempat tinggal. Ya, hebat kan? Orang sekarang kepingin membangun taman di rumah mewah. Tapi sekarang lihat. Kita dulu dikasih full taman. Diusir. Jadi ada 3. Waktu manusia keluar dari Taman Eden. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan putus. Yang kedua,
hubungan suami istri pecah. Yang ketiga, ekonomi dan tempat tinggal menjadi kacau. Ayo saya tanya, Taman Eden ada di mana? Nah, ngelihat langit kan? Jangan, itu bodoh. Taman Eden itu di bumi kita. Mau tahu persisnya? Di Taman Eden mengalirlah sungai Efrat dan Tigris. Di mana sungai Efrat? Di negaranya Saddam Hussein. Dia ada di Irak, Taman Eden itu. Jadi manusia pertama dulu ada di Irak. Berdasarkan logika yang gampang. Oke, sekarang kita tinggalkan Taman Eden. Sekarang saya coba lari-lari naik bis ke Taman Getsemani ya. Sudah pernah ke Taman Getsemani? Di situ ada pohon waktu Tuhan Yesus hidup. Yang usianya 2000 tahun. Jadi sampai hari ini ya 2021 tahun. Plus sebelumnya itu masih ada teman-teman. Masih ada. Nanti kalau Anda punya rezeki, di mana Yesus berdoa, pohon itu masih ada. Saya ngelihat beberapa kali, gila ya, ini pohon mungkin bisa 2500 tahun. Masih hidup, bukan pohon kering loh. Makanya saya ingin menyampaikan nanti hari Jumat nanti di gereja, temanya adalah War of Getsemani. Perang di Taman Getsemani. Nah, apa bedanya tadi Pak Bengki? Taman Getsemani yang buat siapa? Enggak ada yang membuat. Dia lahir dari alam. Ya kan? Cuma mungkin sekarang sama orang Israel dibakar, ditata. Buat saya kesimpulannya gini. Kalau Eden buatan Tuhan, Getsemani ini buatan manusia. Tapi Tuhan menempatkan dirinya di situ. Beda loh ya. Kalau tadi Tuhan menempatkan manusia di situ, sekarang Tuhan menempatkan dirinya di taman buatan manusia. Loh, kenapa? Karena disitulah Tuhan suka berdoa. Tuhan punya tempat berdoa. Kalau saudara kan cuma punya tempat pelesir, punya tempat belanja, ya kan? Tuhan punya tempat berdoa. Saya mau tanya, rumahmu harga 50M, 100M, ada kamar doanya? Enggak ada. Karena rumah saya murah, ya saya berdoa berlutut di tempat tidur. Seharusnya orang-orang kaya ini bangun kamar untuk berdoa, Bapak Ibu. Ini cuma saran loh ya, ini duit-duitmu. Saya enggak pusing. Tapi kalau saya sekaya Anda, saya akan bangun kamar doa khusus. Tidak boleh dibuat apa-apa lagi. Jadi yang kedua, Getsemani adalah taman alam, taman buatan manusia, tapi Tuhan menempatkan diri. Taman yang murah menjadi terkenal karena ada Tuhan. Taman Eden yang dibuat Tuhan karena ada manusia dan dirusak, nggak ada wujudnya sekarang. Oke? Ya ini teman-teman di depan saya ini dengerin semua. Jadi di sini perbedaannya. Saudara tahu, emang Yesus mau disalib dia nggak takut. Dia itu 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi waktu di Taman Getsemani, dia 100% manusia. Dia punya ketakutan. Loh Pak Pengki kok tahu kalau Yesus takut dan stres? Peluhnya bercampur darah. Anda pernah takut sampai peluhnya bercampur darah? Belum pernah kan? Loh Pak, itu kok bisa ya? Yesus peluhnya campur darah. Saking takutnya, itu urat-urat darah yang sekecil serabut, itu pecah. Keluar bersama peluh. Bayangin besok menghadapi kematian. Besok dia tahu dihajar dengan bola-bola kecil yang ada paku-pakunya 3 biji. Dipukul, ditarik dagingnya keluar. Laki sehebat apa sih nggak takut? Semua takut. Tapi Yesus bergumul di situ untuk menghadapi hari esok. Intinya apa? Untuk menghadapi hari esok, Anda harus benar-benar bergumul bersama ketakutanmu, kekhawatiranmu. Tapi waktu itu lihat. Besok di hari Jumat, saya punya satu gambar yang indah. Yesus waktu berpeluh darah, dia lagi jongkok putus asa. Ada malaikat merangkul dia. Itu gambar yang saya sajikan besok. War of Getsemani. Jadi di tengah doa. Kenapa sampai Bapa itu menurunkan malaikat? Karena tujuan pergumulannya untuk kepentingan orang lain. Saudara kalau bergumul, bayar hutang kan? Supaya ruku gak disita, bener?
supaya enggak diceraikan suami, enggak ditinggal istri. Itu mah pergumulan murahan. Walaupun itu pergumulan, saya tahu ya. Saya bukan tidak menghargai Anda, tapi pergumulan Yesus adalah pergumulan untuk orang lain dan dia tidak pernah punya kepentingan untuk hal itu, dan ini sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Makanya Tuhan kirim kekuatan. Percayalah, Anda tidak sendirian. You are not alone. Anda ditemanin Bapamu di sorga. Di situ Yesus bergumul. Perhatikan ceritanya yang gak usah saya baca. Setelah selesai, Yudas dengan teman-temannya datang. Begitu berdoa, bukan hal yang baik yang dia dapatkan. Ayo, waktu saudara berdoa, apa utangmu lunas? Jadi begitu amin, itu malapetaka yang datang bro, malapetaka yang datang bro. Tapi apa Yesus menghujat Tuhan? Tidak. Terus disitulah Yesus ditangkap. Selesai berdoa bukan lolos, malah ditangkap. Tapi Tuhan kan pernah ngucapin gini. Kalau boleh biarlah cawan ini berlalu. Tapi kalau tidak, biarlah cawan ini aku minum. Atau mungkin itu yang disebut cawan suci. Yang diperebutkan dunia untuk mencarinya. Ada filmnya kan? Cawan suci. Ini ada di mana sekarang? Atau cawan suci itu adalah last supper-nya Yesus. Perjamuan terakhir di loteng atas. Cawannya itu dicari sekarang. Menjadi film cawan suci. Ya, saya bukan seorang teolog, saya bukan sejarawan, tapi kira-kira saya rakyat biasa ya gitulah caranya saya mikir, ya. Jadi perhatikan, kalau Anda ingin benar-benar mengalami kebangkitan, apa reaksimu setelah Anda berdoa? Bukan berkat, penderitaan, malapetaka. Tapi justru pergumulan itulah kekuatan Yesus. Inti salib itu ada di Taman Getsemani, bukan di kayu salib. Sekarang gini, saya kasih contoh. Ada seorang pendaki puncak Himalaya yang sukses. Ditanya, kalau saya lihat badanmu gak mungkin nyampe puncak Everest. Tapi kamu kok bisa nyampe, caranya gimana? Yang pertama, pikiran saya mencapai puncak dulu. Baru tubuh saya. Hidup itu 2 langkah. Pikiranmu dulu, baru fisikmu. Tapi kalau Anda enggak kan, di gereja fisiknya di sini, pikirannya sudah dimakan. Wah, oka bento dah, oka bento, solaria. Jangan, Yesus fisiknya di bumi, pikirannya di sorga. Orang sukses itu pikiran sama fisiknya itu nyatu. Jadi saya minta tolong, kalau Anda sekarang duduk di gereja ini, ya, jangan mikir kemana-mana. Pikirkan firman yang saya sampaikan, firman Tuhan itu. Kedua, renungkan maknanya. Nanti Anda pulang, Anda ngalami kebangkitan. Oke, setuju? Saya ceritanya gampang-gampang aja loh ya. Cuma bisa dilakukan di dunia yang sederhana kok. Nah, perhatikan. Bayangin, Yesus selesai amin. Malah ada orang yang mengkhianati. Saudara berdoa untuk orang berkhianat sama Anda kan? Terus dia mau jadi baik. Sudahlah, lihat Yesus. Berdoa itu artinya apa? Jadilah kehendakmu. Jangan berdoa dikte Tuhan. Saya tidak mencari kemudahan dalam hidup ini. Saya mencari satu apa? Kemurahan Tuhan. Apa yang bisa Anda ubah, ubahlah. Yang tidak bisa Anda ubah, biarlah Tuhan yang mengubahkan. Gampang gak? Gampang. Nah, baik. Itu Taman Getsemani. Sekarang, waktu Yesus di atas kayu salib, dia mengucapkan 7 buah perkataan. 7 buah loh. 7 kalimat. Nah, kalimat ini punya makna, saudara. Maknanya apa, Pak Bengki? Maknanya begini, perhatikan. Nggak usah, saya cuma sebutkan aja, saya berikan maknanya. Di dalam Lukas 23 ayat 34, dia ngomong apa? Ini awal pertama mulutnya keluar setelah dia digantung di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka. Langkah pertama dalam setiap masalah yang harus Anda hadapi, letakkan di tangan Bapa di sorga. Pengampunan, kebesaran jiwa, kebesaran hati, kelapangan dada diperlukan dalam memecahkan sebuah masalah.
Yang kedua, Yohanes 25 ayat 27. Di situ ada ibunya. Yusuf di mana Pak Pengki bapaknya? Udah meninggal. Murid-muridnya mana? Pada nggak ada, yang ada 1-2 kok. Dan di situ dia ngomong, ibu, inilah anakmu, menunjuk kepada Yohanes. Dan kepada Yohanes dia bilang, Yohanes inilah ibumu. Pertanyaannya, kenapa ibunya nggak diserahkan saudara kandungnya Yesus? Kan setelah Yesus lahir, Yusuf menikah dengan Maria, kemudian melahirkan saudara Yesus. Tapi kenapa kok dititipkan dengan saudara? Saudara itu bisa jadi orang lain bisa jadi saudara. Amin. Ayo. Ya saya harapkan saudara ya saudara. Dan kedua orang lain jadi saudara. Jadi nambah saudara gitu loh. Kenapa? Karena saudara Yesus. Gak ada yang percaya Yesus itu Tuhan. Ini loh, ini anak yang orang Cina bilang uhau. Anak yang bukan malin kundang. Mau mati aja masih mikirin mamanya bro. Tapi kalau mamamu mati mikirin Anda kan? Nah ini jeleknya anak sekarang. Yesus itu mau mati masih mikirin masa depan mamanya. Tapi kalau anak sekarang udah mama taruh rumah jompo aja. Dengerin ya. Yang naruh orang tua di rumah jompo. Ambil sekarang bertobat saya bilang. Orang tua itu gak perlu hak tinggi. Gak perlu duit miliaran. Gak pernah minta jin Levi's. Orang tua cuma minta kehadiran. Saya kalau anak-anak saya datang semuanya saya tinggalin. Ya, ini yang saya inginkan. Jangan Anda digedein jadi orang, Anda kaya orang tua ditaruh rumah jompo gimana sih anak model begitu. Loh kita dua-duanya kerja, oke, dua-duanya kerja, tetap taruh di rumah. Ada suster. Ya kan? Jangan pernah. Kalau saya besok tua, saya ditaruh rumah jompo, saya maki anak saya. Terang-terang, hari ini saya ngomong depan, saya maki anak saya. Enggak boleh. Saya pengen deket anak cucu dong. Saya enggak butuh duit kok. Saya ditelepon anak saya, Pak sehat. Aduh hati saya kayak penuh air terjun saudara. Cuma nanya gitu aja loh. Ya, ini saya tahu anak saya juga akan dengar di YouTube, biar dia dengar. Jadi sebelum saya maki supaya tahu dulu. Iya kan? Nah artinya apa? Tanggung jawab. Orang yang tidak menghargai orang tua, dia sulit untuk sukses. Tapi orang tua yang gimana? Orang tua yang normal dan bener dong. Iya kan? Karena tanpa orang tua kita juga nggak ada. Artinya tanggung jawab. Ini yang kedua. Yang ketiga. Lukas 23 ayat 43. Ada 2 penjahat kan di sebelahnya. Penjahat yang satu ngomong, Tuhan ingatlah akan aku. Doanya rohani. Enggak kok. Enggak rohani. Tapi bayangin, di tengah penderitaan dia masih sempat. Artinya apa? Ini maknanya apa? Yesus kan ngomong, sekarang juga engkau ada di sorga. Saya mau mikir ini. Lawang dipaku, sakit, dihajar sakit kok sekarang di sorga. Artinya gini bro, ibu-ibu dengerin ya bapak-bapak. Walaupun penderitaanmu di puncak, tapi kalau engkau dekat dengan Yesus dan engkau ngomong dengan Yesus, suasana sorga ada dalam hidupmu. Gimana? Mau amin? Nah, gitu. Belajar dari penjahat. Jadi kalau berdoa nggak usah kayak puisi W.S. Rendra. Doa tuh yang enak. Tuhan kalau aku mati ingat aku ya. Tuhan tolong aku. Taruh aku di sampingmu, gitu aja. Nggak usah kayak puisi, waduh mau deklamasi. Bapamu itu bapak yang cinta kasih. Bayangin, kalau anakmu mau minta duit, terus deklamasi dulu. Saya bilang, kamu gila ya minta duit dong. Bapak itu bapak yang sangat senang dekat dengan anak. Artinya apa? Yesus di tengah penderitaan tetap mikirin orang lain. Kalau sekarang kan orang lain disuruh merasakan penderitaan kita. Nah itu nggak boleh. Perhatikan. Sekarang yang keempat. Markus 15 ayat 34. Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya apa? Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Ini laki-laki banget. Dia tidak pernah takut ditinggalkan siapapun kecuali ditinggalkan Allahnya. Kalau saudara ditinggal duit aja sudah mau bunuh diri. Ditinggal pacar mau mati. Itu aduh cengeng keceng banget itu.
Saya nggak suka jiwa begitu itu. Kalau ditinggalkan Tuhan, Anda boleh nangis gulung-gulung. Jadi buat Yesus artinya apa? Hubungan dengan Tuhan lebih penting dari semuanya. Oke? Ya. Sekarang lanjut yang kelima. Yesus ngomong apa? Yohanes 19 ayat 28. Aku haus. 3 ayat di atas, dia berpikir untuk orang lain. Tapi waktu dia ngomong Eloi, dia berpikir hubungan dengan Tuhan. 5-7 dia berpikir dirinya sendiri. Aku haus. Ini manusianya muncul 100%. Dia mengalami kelemahan. Hausnya Yesus apa? Haus. Kalau saudara kan haus jabatan, haus prestasi, haus uang, haus kegilaan. Yesus butuh air. Sudah ingat filosofi air saya kemarin? Di mana air mengalir ada kesegaran. Seharusnya di mana Anda lewat, itu manusia semua jadi mendapat berkat. Ya kan? Air itu sering ngalah, tapi tidak pernah mengalah. Tidak pernah kalah. Dia selalu mencapai tujuan. Ya, saudara sekarang haus apa? Haus kekayaan, haus pencitraan, haus naik panggung, haus macam-macam. Hati-hati loh. Naik panggung itu Yesus yang harus dipopulerkan. Bukan pendetanya yang populer. Di panggung gereja ada altar. Jangan dijadiin pasar. Tapi justru di pasar usahamu harus ada altar. Setuju enggak teman-teman? Setuju ya? Sekarang tinggal 2 ayat lagi. Lukas 23 ayat 46. Dia ngomong apa? Ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Orang selalu berpikir, Yesus mati karena dipukulin, Yesus mati karena ditombak, Yesus mati karena penderitaan. Enggak, Yesus mati karena nyerahkan nyawanya. Kalau dia enggak nyerahin nyawanya, dia enggak mati. Gitu loh logikanya, bener enggak? Ya, pada saat dia ngomong ke dalam tanganmu Bapa, ku serahkan nyawamu, dan terakhir Yesus ngomong apa? Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Ngerjain apa-apa itu yang tuntas, bukan hanya senengnya, ruginya, risikonya, penderitaannya harus kita selesaikan dengan tuntas. Itu namanya pedagang bagus, itu namanya pebisnis hebat. Amin. Jangan senengnya mau, nggak senengnya dikasih orang. Ngerjakan apa-apa itu harus tuntas. Dan Yesus ngomong sudah selesai. Hebat ya. Nggak ada orang bisa bunuh Anda. Orang cuma bisa bunuh tubuhmu, tapi keyakinanmu tidak pernah akan bisa dibunuh oleh siapapun. Ingat, jadi jangan jual murah Yesus ya. Ya karena cinta kita jual Yesus. Saya enggak nyalain orang itu, tapi mungkin pemahamannya tentang Yesus itu kurang tepat. Saudara mau? Saya punya uang 10.000, tukar uangmu 100.000, mau? Kalau 10.000-nya 10 biji gua mau. Tapi kalau 10.000 tukar 100.000, itu yang gila yang nukerin atau yang tukar? Ayo. Ini ya, 10.000 saya tukar sama Anda. Tukar berapaan Pak Pengki? 100.000 aja satu. Anda kasih saya. Loh, sing ngedan ini siapa? Kan banyak orang gila melakukan pertukaran. Kita punya Yesus yang mahal. Kita tukar, aduh cuma sama cinta yang bertahan 6 bulan. Setelah itu gegeran, perang terus. Jangan bodoh anak-anak muda. Yesus itu yang memberi hidupmu. Yesus sumber hidupmu. Pertahankan dia. Jangan mau ditukar apapun. Ya, jadi di dalam tema khotbah saya, high achiever ini bukan pencapaian uang. Pencapaian karakter. Pencapaian kekuatan mental, kekuatan pikiran. Nah, jangan dianggap high achiever itu selalu usaha yang dicapai. Bukan. Tapi kalau karaktermu menjadi high achiever, mentalmu, kepribadianmu high achiever, duit itu datang sendiri, bro. Anda punya duit, belum tentu punya Yesus kan? Tapi kalau saya punya Yesus, saya pasti punya duit kan gitu. Karena dia sumber duit. Jadi khotbah saya nggak panjang-panjang. Di Paskah ini kita gimana menjadi manusia high achiever, ya. Nah, sekarang supaya lebih jelas, ya. Kalau ini nanti diterapkan di dunia kerja kan nggak nyambung, Om.
Nyambung. Saya ini paling tukangnya nyambungin ya. Nah, Anda lihat di multimedia saya. Yang pertama ada gambar high achiever. Gambar yang kedua ada apa? Dream. Saudara punya mimpi enggak? Bapak itu punya mimpi. Gimana caranya nyelamatin dunia? Tuhan punya mimpi, tapi mimpinya berproses. Dia jadi manusia dulu, dia menghadapi tantangan. Nah, jadi dream itu adalah proses, di dalamnya isinya 4D. Apa 4D? Nanti Anda lihat. D pertama harus punya gairah, semangat, desire. Kedua, drive. Anda mampu menghidupi dan mengendalikan mimpimu sesuai dengan arah Bapa di sorga. Yang ketiga apa? Disiplin. Anda nggak mungkin dipakai Tuhan jadi orang hebat kalau Anda nggak disiplin, bro. Ya, jadi kalau gereja itu jam 11, datanglah paling telat jam 11 kurang 5. Jangan jam 11.50, gua mau bubar khotbah. Ya. Yang terakhir apa D-nya? Determination. Artinya apa determination? Keperbedaan. High achiever itu selalu memiliki karakter yang beda. Yesus karakternya beda. Agama mengajarkan Taurat, balaslah kuping dengan kuping, mata dengan mata. Coba kalau sekarang kita pakai hukum Taurat, orang di gereja ompong semua, Pak. Dia jatuhin gigi saya tuh, gue pukul, gue jatuhin 3 gigi. Nanti di gereja nggak bisa nyanyi, ngawas semua. Ya, yang ketiga apa? Hidup ini adalah problem. Anda lihat, saya jelasin di gambar. Problem itu artinya apa? P-nya adalah predictor. Sesuatu untuk kita prediksi. Ada apa ya lewat persoalan ini? Yang kedua, reminders. Reminders artinya apa? Reminders artinya pengingat. Oh iya ya, kalau sekarang gua kena problem ini mungkin orang dunia ngomong, itu karma itu. Di dalam Tuhan tidak ada kutukan lagi ya. Tapi kita diingatkan untuk evaluasi diri. O-nya apa? Opportunis. Problem itu kayak hadiah yang dibungkus. Buka kertasnya, buka kotaknya, di dalamnya ada hadiah dari Bapa di sorga. B-nya apa? Blessing. Anda harus melihat, tanpa persoalan, tanpa problem, kita nggak pernah akan dewasa. Kagak pernah bro, kagak pernah. Ya. L-nya apa? Lesson. Belajar dari persoalan yang Anda hadapi, evaluasi, cari solusi. E-nya apa? Everywhere. Problem itu ada di mana-mana. Anda mau mandi, ada kelabang, problem enggak? Ada kecoa, problem enggak? Mau masak, ada tikus kecil, semua problem. Ya, saya mau tanya, Anda kalau digigit nyamuk, marah enggak? Marah Pak Bengki. Dosa loh, dosa. Nyamuk itu tidak pernah punya niat nyakitin Anda. Dia cuma cari makan, sama seperti kita. Ngapain dibunuh? Karena si nyamuk tidak tahu bahwa dia gigit menimbulkan penyakit. Nah ini ketidaktahuan diri, nggak tahu diri, nggak bisa menempatkan diri, itu menyebabkan kita terbunuh. Belajar dari nyamuk dong, ya. Nah, kemudian M-nya apa? M-nya message, pesan. Ada pesan khusus dalam setiap persoalan, dan S-nya adalah solvable. Justru karena problem kita mencari solusi. Ya, jangan mikirin solusi, tanya orang yang punya persoalan yang sama, yang sudah punya solusi, itu lebih cepat daripada mikir solusi. Ya, nah selain problem, ada problem yang lebih besar apa? Tantangan personal. Anda punya kelemahan kan? Secara pribadi, tantangan profesional, ada politik kantor, tantangan organisasional. Kerja dimanapun tetap punya tantangan. Tapi tantangan itulah yang kita kerjakan untuk memperoleh satu pribadi yang dewasa. Dan sekarang ada tantangan global. Semua orang-orang dari Tiongkok, dari Amerika, dari Filipina masuk Indonesia. Bersaing lokal aja susah, apalagi sekarang bersaing global. Makanya saya mau ngomong harus cerdas. Perempuan bukan cuma cantik, tapi kalau Oon ngapain, Hun ngapain. Perempuan yang cerdas. Nanti satu hari saya sampaikan ya, glossy gentleman. Apa Pak glossy gentleman? Bagaimana menjadi pria yang high quality.
Sehingga Anda nggak usah nguber cewek, cewek yang nguber Anda. Bukan pencitraan, bukan mobil mewah yang saya ajarkan. Ada tema namanya glossy gentleman. Kapan-kapan ya, jangan sekarang, enak Anda dong, nggak enak di saya. Oke, Anda lihat sekarang di gambar di sebelah. Ada gunung es 10% di atas laut, 90% permukaannya di bawah. Ingat kapal Titanic? Hancur karena 10% yang kelihatan kan? Justru yang membuat Anda berhasil yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu seringkali menggagalkan. Nah, lihat gambarnya. Di titik merah paling bawah ada tulisan cara berpikir dan karakter. Ini pertama, ini dasar kehidupan. Kalau cara berpikir dan karakter benar, maka emosi Anda di dekat permukaan, tapi masih di dalam air, itu emosi akan baik. Nah, cara berpikir karakter plus emosi itu muncul ke permukaan namanya perilaku. Dari perilaku inilah gabungan ditambah dengan emosi, cara berpikir karakter ketemu dengan hasil kerja. Ya. Oke, kita terapkan lagi. Sekarang ini zaman cepat berubah enggak? Change. Change itu harus punya 5 hal. Punya visi, punya skill, punya dampak, punya sumber-sumber, punya action plan. Coba, ini 5 ya. Dari change itu harus ada 5 ini. Coba kita matiin 1. Kalau perubahan ini tanpa visi, hasilnya apa? Kekacauan. Yang kedua, kalau change ini yang kita matikan skill, jadi ingin berubah tapi otak gak mau berubah, hasilnya kecemasan. Kemudian kita lanjut gambar selanjutnya. Kalau change ini tidak pakai insentif, ya, perubahan tidak menimbulkan dampak, nanti Anda caramu berubah itu ditolak oleh semua orang. Tapi sekarang gambar selanjutnya. Kalau change, perubahan itu tanpa resources, tanpa sumber yang benar, tanpa sesuatu yang berdasar, Anda akan frustasi. Anda mau berubah kemana? Anda mau mengubah apa? Oke? Tapi yang terakhir, kalau perubahan itu tanpa action plan, yang terjadi apa? Kegagalan. Anda akan gagal. Ya. Nah, gambar selanjutnya. Saya tidak pernah bosan-bosan menjelaskan tentang gambar satu ini. VUCA. Ini jelas. VUCA ini keadaan sekarang. Saya mau kasih tahu. VUCA ini adalah strategi militer Amerika Serikat yang berperang di Timur Tengah. Banyak korban tentara Amerika. Makanya muncullah strategi VUCA. VUCA artinya apa? Volatility. Volatility itu artinya perubahan cepat, besar, dan dinamis. Itu yang terjadi. U-nya apa? Uncertainty. Artinya ketidakmampuan memprediksi situasi. Sekarang Anda lihat situasi bingung kan? Kelihatannya ke kanan, tahunya ke kiri. Yang ketiga complexity. Artinya tumpang tindih informasi semuanya rancu dan akhirnya otak kita jadi kacau. Keadaan kacau. Dan kemudian ambiguity, artinya apa? Ambiguity itu sebenarnya bahasa Indonesia yang tepat rancu, ya. Artinya apa? Realitas yang kita lihat samar dan sulit diartikan. Ini kita hidup di keadaan seperti ini. Tapi terus gimana Pak Bengki? Nah, sebelah kanannya kan ada kan? V-nya dari volatility saya rubah menjadi visi. Jadi betapapun sulitnya situasi sekarang, Anda harus punya tujuan yang fokus. Yang kedua, understanding. Artinya apa? Ketidakmampuan memprediksi situasi itu harus dimengerti. Buat situasi tertentu yang Anda bisa memasukinya. Yang ketiga, complexity. Complexity itu artinya tumpang tindih, rancu, kacau, semua jadi clarity, yang jelas satu persatu. Kalau mau menyelesaikan persoalan, jangan keseluruhan. Nggak mampu, otak kita gila. Pecah menjadi pecahan kecil, selesaikan satu-satu. Dan yang terakhir, ambiguity. Ya, ambiguity itu realitas yang samar, sulit diartikan. Kita mau apa? Ya jadilah manusia yang punya mental mengalahkan ambiguity. Namanya apa? Agility. Agility adalah mental yang hebat, yang luar biasa. Nah, yang terakhir, perhatikan. Pertama, di sini ada angka Romawi, 11 ditambah 1 Romawi sama dengan 10 Romawi. Benar nggak ini?
Salah kan? Saya minta Anda membenarkan dengan cara termudah. Ya, sekaligus saya mau kasih tahu, membenarkan dengan cara termudah. Oh, bisa Pak Pengki. 11 ditambah 1 sama dengan 10, itu jelas salah. Sekarang 11-nya kita balik. 9 ditambah 1 sama dengan 10, benar kan? Tapi ini masih panjang. Ada lagi 11-nya dipisah. 10 tambah 1, malah lebih salah. Yang benar adalah cara membacanya tadi dari kiri ke kanan. Kita baca dari kanan ke kiri. Hasilnya apa? 10 sama dengan 1 ditambah 9. Gampang kan? Nggak usah mindah-mindahin. Cukup otak berpikir sedikit. Kalau dilihat dari kiri salah, ya dilihat dari kanan. Kanan kiri salah, muka belakang. Muka belakang kiri kanan salah. Atas ada Bapamu di sorga. Amin. Itulah sedikit berkat rohani sekuler untuk Anda dalam rangka Jumat Agung. Tapi kalau nanti mau jelas, silakan datang ya di CL Citraland lantai 6 ruang Dian. Saya nggak tahu saya jam berapa, pokoknya datang aja. Nanti ada penjelasan tentang tema khotbah saya, War of Getsemani, peperangan di Getsemani. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang mengoperatin alat-alat ini sehingga saya bisa ber-YouTube dengan indah, jelas dan terang. Tuhan memberkati Anda, percayalah ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ajari kami untuk memahami, meresapi arti dan makna Jumat Agung. Bukan cuma ngomong, bukan cuma merayakan. Hamba berdoa untuk GBI Rem ini, Tuhan memberkati. Pastor Paulus dengan keluarga, semua pengurus Tuhan memberkati, semua jemaat yang terhisap di dalam GBI Rem, Tuhan memberkati. Dan hamba tak lupa berdoa untuk teman-teman yang mengoperatin alat-alat supaya semua rekaman berjalan dengan baik, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa. Amin. Saat ini jemaat Tuhan kita juga akan mau berdoa buat persembahan, buat Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan melalui amplop. Saudara dapat mengisi persembahan di dalam amplop yang sudah disediakan, ataukah belum mendapat amplop boleh mengangkat tangan, nanti akan dibantu. Oh, Pastor Billy juga belum dapat. Oke, buat jemaat Tuhan yang memberikan persembahan melalui amplop setelah ibadah, saudara dapat langsung memasukkan dalam kotak yang sudah disediakan. Ataupun juga apabila ingin transfer ke nomor rekening BCA gereja kita, langsung ke nomor rekening BCA 466705 kali 8, ataupun dapat scan QR code yang tertera di layar dan saudara dapat langsung transfer melalui e-wallet OVO, GoPay, Link Aja ataupun Dana. Baik, kita mau satukan hati kita berdoa buat persembahan kita. Tuhan, terima kasih banyak untuk berita kebenaran firman Tuhan yang benar-benar menangguhkan setiap kami di tempat ini. Bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik dan cara Tuhan itu pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Pagi hari ini juga Tuhan kami mau membawa persembahan kami. Baik yang memasukkan dalam amplop maupun transfer Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan ini ya Tuhan. Biar lebih lagi Tuhan, mereka mau mengucap syukur atas setiap pekerjaan, toko, usaha, apapun yang mereka kerjakan yang Tuhan berkati. Kami mau mengucap syukur atas semuanya itu. Berkati Tuhan setiap penabur dan kami percaya setiap penabur pasti akan diberkati Tuhan. Benih pasti Tuhan sediakan. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini juga ya Tuhan. Biar semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang memberi dengan sukacita, dengan tulus hati, sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Apa kabar kita semua pagi hari ini? Ada sukacita? Boleh tepuk tangan dulu yang luar biasa untuk Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Wah, luar biasa waktunya Tuhan ya. Saya percaya kalau udah waktunya Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan tuh luar biasa. Ada amin. Karena GBI Rem jujur saudara, sejak Tuhan izinkan saya mengembalakan mimpin gereja ini, tantangannya luar biasa. Tanggal 28 nanti kita akan merayakan ulang tahun yang ke-29 ya.
Tetapi tantangan demi tantangan, cobaan demi cobaan luar biasa datang bertubi-tubi. Tapi saya bisa berkata sekarang ini ya, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Kalau Tuhan izinkan dari awal semuanya terlalu mulus, terlalu enak buat saya, sehingga mungkin saya tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tapi dengan masalah yang datang bertubi-tubi, wah, tiada hari tanpa doa, tiada menit tanpa saya teriak nama Yesus. Ya, karena sejak peralihan Tuhan izinkan baru berjalan sekian lama, gereja baru mulai bangkit, jemaat mulai tumbuh, pelayan-pelayan Tuhan mulai semangat, tiba-tiba datang itu yang namanya COVID. Setelah COVID, kita baru mau bangkit lagi, datang tuh yang namanya harus pindah tempat. Kita sudah pakai ruangan di bawah itu kurang lebih untuk di Hotel Ciputra ya, untuk jemaat Ciputra. Saudara mungkin tahu kita sudah pakai kurang lebih sekitar 22 sampai 23 tahun lamanya. Bukan waktu yang pendek. Kita pakai itu ruangan cukup lama, tapi sekali lagi Pak almarhum Bapak Ciputra juga sudah tidak ada. Dan keadaan memang sulit, dan ada yang mau bayar itu tempat lebih mahal, maka mereka lepas. Dan mau tidak mau kita harus pindah ke lantai 6. Dan untuk memulai lagi di lantai 6 bukan hal yang mudah. Tetapi Tuhan izinkan kita ada di atas, di lantai 6. Per tanggal 28 kita akan mulai lagi ibadah minggu depan. Nanti saya akan bagikan brosur seperti ini. Jangan dibuang, simpen. Mungkin saudara kurang tahu arah atau naik ke lantai 6-nya. Kita akan bagikan brosur dan saudara nanti bisa lihat denanya. Tapi sekali lagi bagi saudara yang mau berjemaat di tempat ini GBI Rem juga. Setialah beribadah di tempat ini. Karena sama saudara ya. Dan saya juga sedikit mau bersaksi. Pada bulan Mei 1991 itu adalah untuk pertama kalinya Reinhard Bonnke datang ke Indonesia dan mengadakan ibadah kebaktian kebangunan rohani. Untuk pertama kali itu di tahun 1991 di bulan Mei. Tanggalnya kurang lebih sekitar tanggal 11, 12, 13 Mei. Saya lagi coba cari tahu. Bahkan saya hubungin penterjemahnya waktu itu, Pendeta Robinson Nainggolan. Dia ingat tahunnya, dia ingat bulannya. Tapi tanggalnya dia lupa. Ya. Tapi kurang lebih sekitar 11, 12, 13 Mei 1991. Dan saudara, di akhir pelayanannya, Reinhard Bonnke panggil papa saya. Papa saya sebagai hospitality. Kalau tidak salah ketuanya Pak Yakob waktu itu, saya lupa. Nah waktu dipanggil papa saya, didoakan papa saya, lalu dia bertanya begini kepada papa saya, apakah kamu punya anak lagi? Saya mau doakan. Karena waktu itu saya lupa siapa yang didoakan, karena papa saya punya banyak anak. Dan saat itu saya datang ke acara Reinhard Bonnke karena waktu itu mama saya menjanjikan saya sesuatu. Kamu datang ke KKR ini, nanti mama kasih ini. Jadi saya datang hanya untuk mendapatkan sesuatu. Jadi saya muncul di awal, berjalan 1 jam mungkin 1 jam setengah. Habis itu saya lari ke mobil, saya tidur. Saya tidak mengikuti acara itu sampai akhir. Tapi tiba-tiba Reinhard Bonnke bilang gini, kalau kamu ada, saya panggil anak kamu, saya mau berdoa. Dan waktu itu dicari, saya dapat. Saya dipanggil, saya keluar dari mobil, baru bangun tidur. Didoakan oleh Reinhard Bonnke dan dia bilang gini, kamu nanti akan teruskan pelayanan papa kamu.
Saudara, itu tahun 91 bulan Mei. Tanggalnya kurang lebih 11, 12, 13. Saya tidak berani bilang tanggal 12, takut saya salah. Tapi antara 11, 12, 13. Itu tidak mungkin salah. Dan waktu pertama kali Tuhan izinkan saya memimpin, itu tanggal 12 Mei 2019. Kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Saya udah memimpin gereja, rem sudah ada Tuhan izinkan waktu itu di tangan adik saya. Bahkan kembali lagi ke tangan papa saya. Dan hari ini Tuhan izinkan saya memimpin gereja ini. Waktunya Tuhan, saya ada dalam proses. Dan kalau hari ini saya boleh Tuhan izinkan memimpin gereja ini, tanggal 28 kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-29. Saya berharap saudara datang, mari kita bawa keluarga kita, teman-teman, sahabat kita, orang-orang yang kita cintai. Saudara bisa datang 9, 11, 1, 3, 5. Kita tetap merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-29. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak di. Sekali lagi mari sama-sama katakan. Oh, nyanyi pujian bagimu. Amin. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Sekali lagi, mari kita angkat kedua tangan kita. Sekali lagi katakan, oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bapak, terima kasih. Lewat ibadah pagi hari ini kami semua diberkati luar biasa. Kami diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami percaya di tempat ini kami berjumpa dengan Tuhan. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ pasti ada kemenangan, ada mujizat.
Kami pulang membawa damai dan sukacita yang melimpah. Dan kemanapun kami melangkah sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu, lihat ke depan ini Tuhan. Kami percaya kemenangan lepas kemenangan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, khususnya hamba-Mu juga Tuhan. Yang Tuhan berkati. Kesehatannya Tuhan berkati. Keluarganya Tuhan berkati. Pelayanannya Tuhan berkati. Tim yang melayani pagi hari ini, semuanya Tuhan berkati. Biarlah kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Kami juga tetap setia melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan. Jemaat yang berhasil dalam segala pekerjaan usaha kami. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati tempat ini, pemilik tempat ini dengan segala usahanya Tuhan berkati. Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan lawat, Tuhan camat, Tuhan sentuh kami semua. Dan Tuhan berkati kami semua. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota Jakarta, Tuhan berkati. Berkati bangsa kami, para pemimpin bangsa ini. Biarlah mereka semua boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Mereka boleh memimpin seperti yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa. Kami sekali lagi menyerahkan gereja kami ke dalam campur tangan Tuhan. Tuhan berkati GBI. Sebentar kami mau pulang. Sebentar kami mau pulang dan kami siap untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa yang semuanya itu datangnya dari Tuhan. Karena itu arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin ketika saudara mendengar saudara diberkati, karena berkat itu datangnya dari atas, dari Tuhan untuk saudara dan saya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor, hidup dalam kemenangan. Kemanapun kakimu melangkah berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik selalu memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai kita ketemu di Hotel Ciputra.